In progress. Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita campur ya untuk hari ke-12 dan hari ke-13. Karena kapan hari saya nggak bisa hadir, jadi kita jadikan satu hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar listening yang bagian kedua dan bagian ketiga atau bagian terakhir gitu ya. Seperti sebelumnya yang sudah kita pelajari, jadi di listening nanti teman-teman akan diberikan soal jumlahnya 50 gitu ya, yang terbagi ke dalam 3 parts, yaitu part A, short conversations atau dialog pendek. Kemudian part B yang hari ini kita akan pelajari namanya long conversations atau dialog panjang, teman-teman. Dan satu lagi yang akan kita pelajari lagi namanya long talks atau pembicaraan panjang oleh satu orang. Gitu ya, atau monolog istilahnya, teman-teman. Dan teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik saja untuk menemukan jawaban antara A, B, C, D seperti itu. Dan memang waktunya ini termasuk cepat ya, teman-teman. Saya sendiri pun udah lama tes dan menganggap kalau 12 detik ini termasuk singkat, apalagi buat teman-teman yang mungkin belum pernah tes. Jadi saran saya mohon disering-seringkan untuk berlatih gitu ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan fokus dengan listening part B dulu atau listening yang bagian kedua dulu ya. Jadi listening part B nanti itu mulainya adalah nomor 31, teman-teman. Ya, jadi karena kemarin listening part A itu kan nomor 1 sampai nomor 30 ya. Nah, untuk part B itu nanti mulainya nomor 31 dan di part B nanti teman-teman akan diberikan 2 percakapan. Nah, di setiap percakapan teman-teman akan mendengarkan 2 orang mirip kayak part A, teman-teman. Jadi si A, si B, cewek cowok. Nanti si A ngomong apa dijawab sama si B, dijawab sama si A lagi, dijawab sama si B lagi. Jadi mereka kayak sahut-sahutan gitu ya. Jadi agak sedikit panjang sampai percakapan mereka selesai. Dan nanti satu percakapan itu biasanya diikuti 3 soal, 4 soal, atau 5 soal. Ya, jadi kadang 3, kadang 4, kadang 5, teman-teman. Tapi umumnya 4, gitu ya. Nah, tipsnya adalah, jadi sebelum teman-teman nanti mendengarkan percakapan antar 2 orang, teman-teman akan diberikan cakupan, ya. Jadi topik atau yang mereka akan bicarakan itu tentang apa. Kalau nggak gitu, mereka ini yang sedang berbicara itu siapa dengan siapa, teman-teman. Gitu ya. Apakah mereka ini berada di kelas psikologi, apakah mereka ini dosen, pembimbing, dan mahasiswanya, dan lain-lain. Gitu ya. Karena itu nanti akan membantu teman-teman mengkerucutkan vocab-vocab yang dipakai. Seperti itu. Seperti yang kita tahu, bahasa Inggris itu nggak enaknya kadang satu kata artinya banyak, teman-teman. Seperti itu. Kemudian tips yang kedua, nah karena ini nanti adalah pembahasannya, teman-teman, biasanya di tengah-tengah percakapan mereka itu diselingin oleh pembahasan ilmiah atau akademik, gitu ya. Yang mana vocabnya itu tentu saja pasti teman-teman menemukan vocab yang asing atau yang jarang kita dengar dalam bahasa Inggris sehari-hari. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan kata yang tidak tahu artinya, tinggalkan saja, teman-teman. Jangan sampai stuck di situ ya. Maksudnya jangan sampai teman-teman terpaku konsentrasinya dengan satu kata itu. Tapi lanjutkan aja, ikutin aja sisanya. Gitu ya. Karena kata yang kita nggak tahu artinya itu bisa kita tebak dari konteks. Jadi dari keseluruhan konteks itu kita bisa tahu, oh itu artinya apa. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ini tips yang terakhir yaitu teman-teman harus pay attention to details. Jadi details ini yang dimaksud adalah 5W1H. Jadi informasi mengenai kapan, siapa, di mana, bagaimana, kenapa, dan seterusnya. Itu ya, teman. Jadi kalau di informasi yang diperbincangkan oleh 2 orang ini ada informasi detail, nah itu biasanya nanti yang akan ditanyakan. Makanya teman-teman harus pay attention to them. Gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman, adakah yang pengen ditanyakan dulu sebelum kita mulai, teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Halo, tes, tes. Teman-teman, suara saya bisa terdengar? Halo, cek, cek. Guys, can you hear me? Halo, cek, cek. Yes, I hear. Okay, I'm sorry, guys. I was thrown out of the Zoom because there was problem with my connection. But I'm back now with different connection. Tadi sudah saya rubah ya koneksi saya.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu mari kita ke latihan ya buat teman-teman. Nah, untuk latihannya nanti, itu teman-teman kirimkan jawabannya bukan per nomor ya. Jadi nanti teman-teman misalnya nomor 31, misalnya jawabannya adalah Charlie. Nah, teman-teman tulis dulu Charlie di chat, tapi jangan di-enter dulu. Nanti 32 tinggal lanjutkan. Misalkan jawaban teman-teman alfa. Ditulis dulu yang alfa, tapi jangan di-enter dulu. Nanti teman-teman enter ketika sudah, misalnya di sini ada 4 soal, jadi ketika 4 soal itu sudah terjawab, baru teman-teman enter. Gitu ya. Nah, silahkan dicoba dulu teman-teman. Saya mute ya, supaya nanti tidak ada suara bocor dan supaya tidak mengganggu. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? That's it. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Jangan takut salah dulu. Kita coba dulu teman-teman ya. Ada jawaban A, B, C, C, ada juga A, C, D, C. Oke, antara A, B, C, C atau A, C, D, D juga ada. Baik, kita cek bareng teman-teman ya. Mari kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan teman-teman. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Nah, itu tadi ya teman-teman. So that's a conversation about a haircut. Jadi itu tadi adalah sebuah percakapan mengenai sebuah potongan rambut gitu ya. Lebih tepatnya potongan rambutnya si Bob, teman-teman. Jadi si cewek bilang, "Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it?" Halo Bob, rambutmu terlihat keren. Kayaknya agak pendekan daripada biasanya ya. Nah, Bob terus agak kesal dia menjawab, teman-teman.
A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. Agak pendek kan katamu gitu ya? Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika saya melihat ke arah cermin, saya bahkan tidak tahu siapa yang melihat balik ke arahku. Nah, terus si cewek menegaskan gitu. Dia bilang, "So, you got your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted." Walah, kamu tuh ternyata potong rambut, tapi tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu mau. Nah, kemudian si Bob menjelaskan, "This is not even close to the haircut that I wanted." Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Saya meminta supaya rambut saya itu dipangkas sedikit saja dan hairstylist-nya atau si tukang cukurnya itu benar-benar went to town. Nah, ini idiom ya, teman-teman. Went to town itu artinya adalah overexcited. Jadi kayak terlalu excited, terlalu kelepasan lah bisa dibilang seperti itu. Jadi keasikan sampai kelepasan gitu ya, atau menggila gitu kalau diartikan lebih enak satu kata itu menggila. Jadi tukang potongnya itu benar-benar menggila, lepas kendali gitu teman-teman. Nah, ketika saya melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambut saya di lantai. Tidak bisa kupercaya. Nah, kemudian si cewek bertanya, "Well, what did you say to the hairstylist?" Terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? Nah, si Bob menjawab, "What can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on. Although that's exactly what I did want to say." Apa yang saya bisa katakan? Rambutnya udah dicukur habis. Nah, saya nggak bisa ngomong, tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun itu yang sebenarnya saya ingin katakan. Nah, terus si cewek bilang, "Well, at least your hair grow back soon." Setidaknya rambutmu bakal tumbuh lagi kok segera. Nah, Bob masih tidak puas ya, dia masih bilang, "That's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy." Jadi, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku, itu bakal tumbuh lagi, itu bakal tumbuh lagi. Tapi itu tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Nah, terus si cewek bilang, "Maybe after you get used to it, you like it a bit more." Mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan sedikit menyukainya. Nah, sekarang kita cek untuk pertanyaannya, teman-teman. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, apa yang nampaknya benar atau apa yang mungkin benar tentang rambutnya si Bob? Nah, tapi tadi Bob itu potong rambut, tapi dia tidak mendapatkan potongan rambut yang dia inginkan ya, teman-teman. Karena ketika si cewek bilang, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it?" Rambutmu terlihat bagus. Kayaknya agak pendekan ya daripada biasanya. Nah, Bob terus menjawab, teman-teman. "A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter." Agak pendekan katamu? Ini tuh bukan agak pendekan, tapi ini sangat pendek. Kata Bob seperti itu. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 31 adalah yang alpha, guys. The haircut is unusually short. Kalau diartikan kata per kata, potongan rambut tersebut itu tidak biasa pendek. Maksudnya tidak biasa pendek itu berarti sangat pendek. Nggak umum gitu ya pendeknya, teman-teman. Jadi sangat pendek seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang alpha gitu ya. Lanjut ke number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, how does Bob seem to feel about his haircut? Jadi bagaimana yang Bob rasakan tentang potongan rambutnya yang baru itu? Nah, tadi Bob kesal dan gak suka ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang Charlie, guys. He dislikes it immensely. Dia benar-benar tidak menyukainya. Karena dia tadi bilang, "It is not even close to the haircut that I wanted." Ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Ya kan? So, the correct answer to this question is Charlie. Oke, lanjut ke number 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, jadi what did Bob see on the floor? Apa yang tadi Bob lihat di lantai? Nah, tadi Bob bilang, "When I looked down at the floor, there were piles of hair. My hair on the floor. I couldn't believe it." Jadi ketika saya melihat ke arah lantai, ke bawah, itu ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di bawah lantai. Tadi bilang gitu ya. So, the correct answer to this question is delta, guys. Piles of his hair. Jadi tumpukan-tumpukan rambutnya si Bob. Seperti itu. Lanjut, number 34.
Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob? Maksudnya yang untuk menghibur tadi ya, teman-teman. Nah, tadi Bob bilang, "That's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy." Jadi, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku, itu bakal tumbuh lagi, itu bakal tumbuh lagi. Nah, itu tuh tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Nah, jadi jawaban yang paling tepat, apa yang orang-orang katakan terus-menerus kepada Bob adalah yang Charlie ya guys. It will grow back. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke audio kedua ya. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah teman-teman. Silahkan. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Alright guys, that's it. So please send your answers to the chat box. Baik, ada jawaban BBAB, ada juga BBAC, ada juga ABAC, ABBC, ABAD ya. Banyak, mari kita cek bareng teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Silahkan. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah a talk
atau a conversation about a man's great grandmother. Jadi tentang seorang nenek buyutnya seorang cowok gitu ya. Nah, tadi si cowok bilang, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Saya tadi ngobrol dengan nenek buyutku di telepon tadi pagi. Nah, kemudian si cewek bertanya, Your great grandmother, do you talk with her often? Nenek buyutmu, apakah kamu sering menghubungi beliau gitu ya? Kemudian si cowok menjawab, saya mencoba atau saya berusaha untuk menghubungi beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, beliau merupakan wanita yang sangat menakjubkan dan umur beliau itu sudah di atas 85 tahun. Nah, saya suka ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat nyambung dan beliau selalu memberi saya nasihat yang baik atau yang bagus gitu ya. Nah, kemudian si cewek bertanya, What advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? Nah, si cowok bilang, She told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena sebuah badai besar itu mau datang. Nah, kemudian si cewek bertanya lagi, She said that a big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau berkata kalau badai besar mau datang, apakah beliau merupakan seorang peramal cuaca? Nah, si cowok menjelaskan, Not exactly. Sebenarnya bukan. Beliau itu berkata bahwa beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya ketika sebuah badai mau datang. Nah, saya tahu memang kedengaran aneh, tapi ketika beliau merasakannya di tulang-tulangnya kalau badai mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, terus si cewek itu menjelaskan dengan penjelasan ilmiah ya, dia bilang, That's not actually so funny. Itu sebenarnya bukan aneh itu sebenarnya nggak aneh sama sekali. Ketika orang beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu akan menjadi tegang dan bengkak. Nah, tepat sebelum badai, tekanan udara itu seringkali menurun. Dan penurunan tekanan udara ini dapat menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit di persendian yang bengkak. Jadi, ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau merasakan badai mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit di persendian beliau dari penurunan tekanan udara tadi. Nah, kemudian si cowok bilang, teman-teman, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecast. Jadi, kalau gitu aku sebaiknya lebih berhati-hati atau lebih mendengarkan gitu ya, lebih memperhatikan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, sekarang kita cek untuk soalnya. Number 35. How often does the man usually talk to his great grandmother? Nah, jadi seberapa sering si cowok itu biasanya ngobrol dengan nenek buyutnya. Nah, tadi si cowok bilang, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menelpon beliau setidaknya 1 kali dalam seminggu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat yang bravo ya guys. Every week, setiap minggu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 36. Number 36. What did the man's great grandmother tell him on the phone this morning? Nah, apa yang si nenek buyutnya si cowok beritahukan kepada si cowok di telepon tadi pagi? Nah, ini sama kayak pertanyaannya si cewek. Tadi si cewek bertanya, What advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? Nah, terus tadi si cowok menjawab, She told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahuku supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Ya, teman-teman. That a storm was coming. Bahwa badai mau datang. Gitu ya. Lanjut ke number 37. Number 37. Where does the man's great grandmother say that she feels a storm coming? Nah, jadi di manakah nenek buyutnya si cowok berkata bahwa beliau merasakan badai mau datang? Nah, tadi dikatakan kalau beliau merasakannya di tulang-tulangnya, in her bones. Ya, teman-teman. So, the answer is alpha, in her bones. Seperti itu. Next, number 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, apa yang si pria kemungkinan akan lakukan di masa yang akan mendatang? Di masa mendatang, gitu ya. Nah, ini merujuk kepada ini tadi, teman-teman, yang terakhir tadi ya. Ketika si cewek setelah menjelaskan ilmiah tadi, penjelasan ilmiah tentang bagaimana orang yang sudah beranjak sepuh ya, teman-teman, itu bisa
merasakan badai tadi. Nah, si cowok tadi bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecasts. Jadi kalau gitu aku sebaiknya lebih memperhatikan atau lebih mendengarkan ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang delta, guys. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Mempercayai prediksi mengenai cuacanya nenek buyutnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke listening yang bagian ketiga. Nah, kalau yang bagian kedua tadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada dua orang, cewek cowok, mereka ngobrolnya agak panjang. Terus diikuti oleh beberapa pertanyaan. Nah, part C ini sebenarnya mirip dengan part B, teman-teman. Yang membedakan hanyalah satu, jumlah orang yang berbicara. Yang berbicara di part C ini nanti itu cuma satu orang. Jadi kayak kita mendengarkan kuliah atau mendengarkan ceramah atau pidato. Gitu ya. Kemudian topik pembahasannya itu lebih serius, teman-teman. Maksudnya lebih serius itu lebih berat. Gitu ya. Jadi entah tentang topik akademik, entah topik profesi, entah topik kehidupan kampus, gitu ya, dan lain-lain. Tapi intinya vocabnya di sini nanti itu pasti akan lebih sulit lagi dibandingkan part B, gitu ya. Dan tipsnya sebenarnya tidak jauh beda, teman-teman. Oke, jadi tipsnya di part C itu sama saja. Nanti teman-teman ketika mendengarkan topik atau coverage, jadi sebelum si orangnya itu ngomong, teman-teman akan diberitahu orangnya ini siapa. Kalau nggak gitu orangnya ini akan ngomongin apa topiknya, gitu ya. Nah, itu teman-teman nanti perhatikan karena itu yang akan mengkerucutkan vocab-vocab yang akan dipakai di dalamnya. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian ketika teman-teman menemukan vocab yang tidak tahu artinya, lewati aja. Teman-teman ikuti alurnya. Jadi pokoknya jangan sampai ketinggalan alurnya. Kalau nemu vocab baru jangan sampai terhenti, teman-teman. Ikutin alurnya. Gitu ya. Karena nanti kata-kata yang sulit itu bisa kita uh, cerna atau bisa kita cocokkan dengan konteks keseluruhan. Nah, sama dengan part B juga, di sini nanti detailnya malah justru akan lebih banyak, teman-teman. Dan biasanya detail itulah yang akan ditanyakan, gitu ya. Jadi detail itu yang ditanyakan dengan 5W1H, kayak berita gitu ya, teman-teman, kayak laporan berita seperti itu. Kemudian I'm short memory health. Nah, don't worry guys. Jadi saya pun juga bad at memorizing ya. Jadi saya juga terrible at memorizing. Jadi untuk hafalan pun saya nggak bagus-bagus amat. Tapi gini, tips yang saya rasakan adalah ketika teman-teman memahami yang diceritakan apa, itu nanti akan tidak perlu mengingat. Teman-teman akan otomatis ketika menjawab ada keyakinan yang muncul. Oh tadi ini loh, tadi inilah, tadi inilah gitu. Gitu ya. Jadi, nah terus gini, gimana kita bisa memahami dengan mudah percakapannya itu atau pembicaraannya itu, teman-teman harus latih konsentrasi dan rekognisi. Nah, pasti konsentrasi kalau dan fokus pasti teman-teman tahu ya maksudnya apa. Tapi kalau rekognisi itu adalah vocab-vocabnya, teman-teman. Jadi yang diucapkan itu apa. Dan kadang ketika mereka ngomong kan nggak ada spasinya ya, kayak disambung semuanya. Itu adalah memang caranya orang Inggris ngomong kayak gitu, teman-teman. Gitu ya. Tapi nanti ada intonasi kayak agak naik turun gitu. Nah, itu teman-teman perlu latih. Seperti itu. Karena kalau dari pengalaman saya ya vocabnya yang umum itu aja, teman-teman. Walaupun ada sedikit vocab yang mungkin kita akan tidak tahu artinya. Seperti itu. Jadi saran saya bukan menghafal dan juga saran saya jangan menulis, teman-teman. Ini saya praktekkan sendiri, tapi nggak tahu ya kalau misalkan di teman-teman ternyata lebih efektif, saya nggak tahu. Jadi kalau yang saya rasakan atau pengalaman saya pribadi, sambil mendengarkan itu kalau kita nulis, konsentrasi itu malah pecah, teman-teman. Kita ketinggalan ceritanya jadinya. Jadi tidak saya sarankan untuk sambil menulis. Gitu ya. Jadi teman-teman benar pahami runtutan ceritanya. Misalkan ngomongin tentang sejarah, sejarah kan kronologis ya. Itu nanti tahun berapa, terus siapa, bagaimana dan seterusnya. Tahun berapa lagi. Nah, itu memang harus dipahami, harus memahami seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman sudah sering latihan, akan gampang sekali, teman-teman. Trust me. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa, saya juga yakin pasti teman-teman yang diam atau yang tidak menjawab pasti saya sendiri juga sebenarnya sulit gitu ya. Saya kesulitan dengan listening. I've been there guys. Saya juga pernah di posisi itu. Gitu ya. Jadi
Tips dari saya adalah banyakin latihan, seperti itu. Nah, tipsnya sudah saya berikan. Sekali lagi, tips ini hanya sebatas teori. Jadi untuk bisa mempraktekannya, supaya teman-teman terbiasa, sekali lagi latihan, latihan, latihan. Gitu ya. Nah, daripada lama-lama, mari kita latihan teman-teman. Jadi sekali lagi, jangan takut salah, sama nanti teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Dan jangan takut salah, dicoba dulu. Gitu ya. Silakan, teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Ada jawaban CDCA, ACCA, CDAA. Oke, sepertinya itu tadi ya. Kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silakan, teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees.
You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang apa ya namanya? Pemandu wisata, teman-teman, sorry. Di Taman Nasional Everglades. Nah, tadi dikatakan hari ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan tram melalui melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Nah, kemungkinan besar atau cukup mungkin, maksudnya sangat mungkin gitu ya, kita akan melihat sejumlah buaya yang menjemur diri di tepian air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Nah, tentu saja atau tidak perlu saya sebutkan lagi, tentunya kita tidak akan turun dari tram kapanpun sampai kita meninggalkan area tadi karena bahaya yang dilakukan oleh para buaya tadi atau yang diberikan oleh para buaya tadi. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Nah, umum atau sudah umum gitu ya untuk mengatakan bahwa seseorang itu menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau menyesal. Buaya selalu kelihatan ada air mata di mata mereka, tapi mereka itu tidak sedang menangis karena kesedihan atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Namun, seekor buaya menggunakan selaput air mata selaput air matanya gitu ya, untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Maksudnya keringat gitu ya, teman-teman. Seekor buaya tidak berkeringat sama halnya seperti manusia, tapi tetap harus menyingkirkan atau membuang kadar garam yang berlebihan melalui air matanya. Jadi, jika kalian melihat seekor buaya itu lagi menangis, jangan mengira kalau buaya itu lagi sedih. Buaya itu sebenarnya sedang berkeringat melalui air matanya. Nah, coba lihat di sana di sebelah kanan, ada 2 buaya besar di tepian air tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Nah, kalian boleh mengeluarkan kamera kalian dan mengambil dari sini, dari tram, di atas tram gitu ya. Nah, tapi jangan, kalian tidak boleh meninggalkan tram untuk mendekat. Nah, sekarang kita cek untuk soal number 39. Where does this talk take place? 39 ya, teman-teman. Jadi, di manakah pembicaraan tadi terjadi atau dilakukan? Nah, jelas sekali tadi ya, mereka lagi di atas tram, teman-teman. Nah, tram sendiri itu adalah kendaraan terbuka, memang ditujukan untuk pariwisata. Jadi, supaya yang naik itu bisa lihat ke kanan kiri, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah Charlie. Lanjut ke number 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, jadi apakah yang ungkapan mengeluarkan air mata buaya maksud ketika dipakai untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi dijelaskan ya. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi sudah biasa kita mengatakan kalau orang itu lagi mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi sedih atau lagi pura-pura sedih. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. It means they are pretending to be sad. Maksudnya manusia-manusia tadi itu lagi pura-pura sedih. Gitu ya. Lanjut ke number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, kenapa para buaya itu memiliki air mata di mata mereka? Atau kenapa kok para buaya itu menangis gitu ya, teman-teman? Nah, tadi sorry guys. Nah, tadi disebutkan buaya itu menangis bukan karena sedih atau menyesal gitu ya, atau pura-pura menyesal maksudnya. Nah, tapi buaya itu harus mengeluarkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya melalui air matanya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya. They are getting rid of salt. Mereka itu lagi menyingkirkan keringat atau menyingkirkan kadar garam dari dalam tubuhnya. Oke, lanjut lagi ke number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang tour guide-nya sarankan? Maksudnya ini di kalimat terakhir tadi, teman-teman. Jadi tour guide-nya tadi bilang, setelah ngasih tahu ada buaya tadi ya, jadi dia bilang,
You can get out your cameras to take picture from here on the tram. But no, you cannot bla 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 tadi ya. Jadi intinya adalah silakan mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 42 adalah alpha. Taking photographs. Gitu ya, teman-teman. Atau mengambil foto. Oke, lanjut ke audio berikutnya. Sekali lagi dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya dulu ya. Ada jawaban BBAD, BBDD, CBAB, CBDD, CBBD. Baik, kita cek teman-teman. CBAD, oke, kita cek. CBDC, oke. Kita dengarkan kembali ya dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts,
and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi ya, teman-teman, agak sedikit panjang. Nah, tapi kalau diartikan, itu tadi adalah sebuah kuliah oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi disebutkan, silakan duduk sekarang karena saya ingin memulai kuliah hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan lebih elegan. Namanya adalah clipper ship. Nah, clipper ship dari abad ke-19 merupakan vessel itu kapal gitu ya, teman-teman. Jadi kapal-kapal yang dipakai untuk mengarungi lautan yang memiliki banyak layar yang besar yang didesain untuk kecepatan tinggi. Nah, mereka itu diberi nama clipper ship karena referensi atau karena fakta bahwa mereka clip along. Nah, ini kan tadi ditanyakan ya, teman-teman. Clip along itu kan jarang orang mendengarnya. Jadi clip along itu artinya apa? Nah, kalau teman-teman nggak tahu lewatin aja. Kita cek clip along ini disebutkan di mana. Nah, di situ fakta bahwa mereka itu clip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, clipper ship itu dibangun atau dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Mereka seringkali memiliki 6 hingga 8 layar pada setiap tiang kapal. Dan kapal-kapal pada waktu itu umumnya memiliki 3 dan mungkin 4 tiang kapal. Nah, kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat di eranya. Nah, clipper ship bisa, contohnya, menyelesaikan tugas menakjubkan untuk melakukan perjalanan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Nah, clipper ship pertama kali digunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Mereka awalnya itu dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York, mengelilingi ujung Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk membawa teh ke Amerika Serikat. Ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ship secara bahasa saya clipper ship dengan cepat gitu ya, itu dialihfungsikan. Nah, dengan segera dialihfungsikan untuk mengangkut pencari emas yang banyak dan juga persediaan tambang yang banyak dari pantai timur menuju California. Nah, dengan keberhasilan clipper ship-nya Amerika, Inggris itu memulai armada clipper ship mereka untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa bahwa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, kita cek soalnya, teman-teman. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, jadi di mata kuliah apakah yang ini tadi kemungkinan akan diberikan, gitu ya. Nah, tadi ngomongin tentang sejarah transportasi abad ke-19 Amerika Serikat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, teman-teman. American History atau sejarah Amerika. Karena nggak mungkin water sports ya, olahraga air. Tadi kan nggak ngomongin tentang kegiatan olahraga, teman-teman. Apalagi fisika. Tadi tidak ada ngomongin tentang hukum fisika ataupun tokoh fisika ataupun apapun yang berhubungan dengan fisika, ya kan? Kalau yang Delta Psychology ngomongin tentang mental, ya bukan teman-teman, karena nggak ada ngomongin tentang psikologi sama sekali, karena kapal yang dibahas bukan manusia, ya kan?
Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Lanjut ke nomor 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, jadi apakah makna yang paling mungkin dari ungkapan to clip along? Nah, to clip along tadi, ini yang saya maksud tadi, teman-teman, kita kan nggak tahu artinya misalkan gitu ya. Tapi kita tahu to clip along tadi itu disebut-sebut ketika si pembicara itu lagi boast itu memamerkan gitu teman atau mengungkit-ungkit. Jadi ketika si pembicara tadi mengungkit-ungkit tentang seberapa cepat kapal tersebut. Nah, cari ABCD yang ada kata cepatnya. Nah, jawabannya adalah yang Bravo, gitu ya. To clip along itu sama dengan to move fast atau bergerak cepat atau melaju. Melaju pesat gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, apa penggunaan pertama clipper ship di Amerika Serikat? Nah, clipper ship tadi digunakan pertama itu untuk mengangkut teh dari Cina ke Amerika Serikat gitu ya. Kemudian kegunaan kedua di tahun 1848 emas itu ditemukan di California, teman-teman. Akhirnya dialihfungsikan yang awalnya mengangkut teh menjadi mengangkut persediaan tambang sama mengangkut pencari emas tadi dari pantai timur menuju California. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kegunaan pertamanya. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. To bring tea from China. Jadi untuk membawa teh dari Cina. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, apa yang profesornya ingatkan kepada para mahasiswanya tadi? Nah, hati-hati teman-teman. Ini di soalnya ada jebakan. Tadi profesornya bilang, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, jadi apa yang diingatkan oleh profesornya tadi adalah tugas tertulis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Nah, bukan yang Bravo ya. Kalau yang Bravo itu kuis, teman-teman. Atau kayak tes gitu ya, kayak ujian. Tadi bukan ujian, tapi PR. Seperti itu. Jadi jawabannya yang delta. Oke. Kita lanjut ke audio yang terakhir ya. Ke percakapan terakhir sama teman-teman coba dulu. Silahkan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have?
Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, waktunya habis dan saya lihat jawaban teman-teman ACBC, CCCC, AADC, ADDC, AADC, CCAC, CADC, banyak ya teman-teman. Oke, kita cek bareng aja. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silakan teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor atau peraga gitu ya, yang tampil di permainan dramanya. Nah, tadi dikatakan saya mengerti bahwa beberapa dari kalian pasti sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa ini merupakan perasaan yang wajar. Nah, kalian akan berada di atas panggung di depan banyak orang nanti malam. Dan normal untuk mengalami ketegangan-ketegangan tersebut. Nah, saya ingin membantu kalian memahami yang kalian rasakan ini dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan tersebut mengganggu pertunjukan kalian. Apa yang kalian sedang alami itu disebut dengan stage fright atau demam panggung, teman-teman. Demam panggung merupakan sebuah rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan suatu pertunjukan di depan audiens. Nah, demam panggung itu tidak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja. Demam panggung juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Nah, demam panggung terjadi sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan orang-orang yang lain. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasa sedikit gugup, jika lutut kalian gemeteran, jika perut kalian ada kupu-kupunya, maksudnya perut kalian itu tidak nyaman gitu ya, bukan beneran ada kupu-kupunya, teman-teman. Jadi ini idiom ya. Jadi jika perut kalian kayak gatal tapi nggak bisa dikukur gitu, nggak bisa digaruk, maksud saya, maaf teman-teman, ke bawah bahasa Jawanya ya. Jadi nggak bisa digaruk gitu. Jadi maksudnya kayak gugup gitu, nggak enak gitu ya.
Dan jika kalian berpikir keras seberapa buruk pertunjukannya nanti, disitulah kalian mendapatkan demam panggung. Nah, untuk mengendalikan atau untuk melawan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan entah itu reaksi fisiknya dan juga pikiran negatifnya. Nah, untuk mengendalikan atau untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti menarik nafas yang dalam, meregangkan otot, atau bahkan hanya ketawa ketiwi untuk meredakan tekanan-tekanan. Nah, untuk melawan pikiran-pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang kalian harus lakukan daripada pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, itu saja yang saya harus katakan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Ingat-ingat saja bahwa jika kalian mulai merasa gugup, cobalah menarik nafas yang dalam untuk rileks dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang kalian akan berikan. Sampai jumpa nanti malam. Nah, kita cek untuk soalnya, teman-teman. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, siapa yang mungkin tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka? Nah, tadi jelas ya, teman-teman, demam panggung itu dialami oleh siapapun yang tampil di depan banyak orang. Berarti pertanyaan di sini adalah siapa yang tidak tampil di depan banyak orang, teman-teman. Gitu ya, atau yang tidak mengalami demam panggung. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang alpha. That's right, guys. Writers atau para penulis. Karena para penulis itu tidak tampil di depan banyak orang untuk kerjanya. Jadi dia misalkan lagi sendiri di kamar, lagi nulis itu kan bisa seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, jadi reaksi fisik apa yang mungkin orang dengan demam panggung miliki alami? Gitu ya. Atau jadi reaksi fisik apa yang orang miliki dengan demam panggung? Seperti itu. Jadi reaksi fisiknya tadi ada beberapa ya, teman-teman. Misalkan merasa sedikit gugup, kemudian lututnya gemeteran, kemudian kayak ada kupu-kupu di perutnya, maksudnya nggak enak gitu, nggak nyaman gitu, atau nervous gitu. Kemudian yang terakhir tadi berpikir seberapa buruk pertunjukannya nanti gitu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda reaksi fisiknya demam panggung. Nah, jadi jawaban yang paling tepat bukan yang alfa ya. Yang alfa itu salahnya adalah kata si. Jadi bukan tiba-tiba melihat kupu-kupu enggak, tapi kupu-kupu tadi itu disebutkan seperti ini. If your stomach has butterflies in it. Jadi jika perut kalian ada kupu-kupu di dalamnya, maksudnya kayak nggak nyaman. Jadi bukan kita melihat kupu-kupu ya. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo dia akan mematahkan satu kakinya. Nah, ini terlalu ekstrim teman-teman. Gitu ya. Jadi Bravo bukan, kalau yang Charlie dia akan memiliki lutut yang gemetaran. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Lanjut ke number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Bagaimana seseorang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, tadi untuk melawan demam panggung itu cuma satu solusinya, yaitu dengan memaksa diri kita sendiri untuk berfokus pada apa yang harus kita lakukan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah delta, guys. By focusing on what they need to do. Dengan berfokus pada apa yang mereka harus lakukan. Seperti itu. Oke, terakhir nomor 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, kapan para aktor itu harus tiba di teaternya? Nah, tadi jelas ya, si coach-nya tadi atau pelatih dramanya tadi bilang, I'll see you back here at 6 o'clock. Nah, saya akan menemui maksudnya maaf. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie, guys, at 6 o'clock. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu tadi adalah listening bagian kedua dan bagian ketiga, ya. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis dulu. Jadi jangan meninggalkan lapangan upacara, teman-teman. Sebentar, saya absen. Oke, terima kasih ya.
Teman-teman sudah saya absen dan apakah ada pertanyaan? Wah, kayaknya banyak teman-teman. Maaf nomor 49 tadi, oh udah dijawab ya sama teman-teman yang lain. Jawabannya delta, by focusing on what they need to do. Kemudian listening hanya 2 hari kaset. Betul, Mas. Jadi listening hanya kita rangkap sebenarnya 3 ya, tapi karena kapan hari kan saya tidak masuk 2 kali teman-teman. Nah, untuk yang 1 kali kita rangkap dengan hari ini, nanti yang 1 lagi itu nanti kita rangkap dengan reading. Seperti itu. Nah, artinya besok kita akan lanjut ke reading, teman-teman. Reading itu yang awalnya 6 nanti kita bisa rangkap menjadi sebenarnya jadi 3 ya, tapi karena yang 2 kita jadikan 1 jadi 2 hari. Jadi kemungkinan kita hari Jumat selesai. Seperti itu. Nah, jadi hari ini kita jadikan 1 teman-teman materinya. Materi yang harusnya di 2 hari jadi 1 hari. Gitu ya. Jadi bisa dibilang penggantinya hari ini. Seperti itu. Kita gabung. Tapi untuk listening gimana teman-teman? Adakah kendala teman-teman? Sepertinya tidak ada ya, karena saya lihat tadi teman-teman sangat antusias juga. Mungkin yang pesan dari saya adalah teman-teman hajar terus latihannya, gitu ya. Karena teori itu sebenarnya tiap buku, tiap orang itu beda-beda teman-teman. Mungkin teori yang pasti itu adalah vocab. Nah, vocab itu sekali lagi tidak akan ada habisnya. Itu teman-teman dapat dari latihan, latihan, latihan. Betul, Mister. Jadi perlu perbanyak vocab. Nah, kalau teman-teman dapat vocab yang baru, contohnya tadi ya, to clip along, itu bisa teman-teman tulis artinya ternyata move fast. Gitu ya. Misalkan lagi kemarin kita belajar ada call in kalau nggak salah, artinya mampir atau visit, dan sebagainya. Jadi itu akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman latihan. Dan kalau ada pertanyaan, japri aja, nanti saya bantu mencarikan. Kalau saya nggak tahu ya, nanti kalau saya tahu langsung saya jawab teman-teman. Jadi kita di sini belajar bareng, oke? Terima kasih kalau gitu atas kehadiran teman-teman semuanya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.